Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya anakku, mudah-mudahan kalian semua di rumah beserta keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari bahaya terutama penyakit yang sekarang sedang mewabah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ihsan. Artinya secara bahasa mungkin kalian sudah mempelajari ihsan itu adalah berbuat baik. Kita sudah merasakan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita dengan menciptakan alam semesta dengan flora dan faunanya, keindahan alam semesta. Ini bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Kemudian kita juga mungkin merasakan kasih sayang orang tua kepada kita. Kita sekarang bisa belajar. Kita sekarang sampai usia di tingkat kelas 12. Ini merupakan salah satu bentuk hasil dari kasih sayang orang tua kita. Kemudian kita juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan dalam kehidupan masyarakat strata sosial. Mungkin kita bisa mengkelompokkan ini orang ya disebut orang kaya, ya ada yang di bawah garis kemiskinan. Ini semua adalah kewajiban kita. Bagaimana kita berbuat kasih sayang kepada mereka yang di bawah garis kemiskinan. Kemudian kita juga di rumah punya tetangga, punya kerabat, punya saudara. Ini kewajiban kita berbuat baik atau berbuat kasih kepada mereka. Kemudian juga kalian memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih nyaman, lebih damai. Ini penting kita bisa memilah bahasa atau ucapan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyinggung perasaan orang lain, mana yang bisa mengamankan atau bisa menyamankan situasi. Ini perlu kita perhatikan. Nah, itu semua sudah kita pelajari lah di minggu yang lalu, termasuk ruang lingkup dari ihsan, makna dari ihsan. Nah, untuk pertemuan sekarang malah kita memperhatikan dalil atau ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita supaya berbuat ihsan. Untuk itu sekali lagi kepada kalian, silahkan untuk pertemuan sekarang kita mempelajari tentang dalil, ya, dalil yang berhubungan dengan ihsan. Untuk itu silahkan kalian buka, boleh di buku paket, boleh di Al-Quran, boleh juga di aplikasi di HP. Buka Al-Qurannya, itu surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah ayat 83, ya. Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang diharapkan nanti kalian setelah mempelajari ayat ini, kalian bisa membaca, bisa memahami, bisa menerjemahkan, ya. Mungkin juga kalian bisa memahami dari ilmu tajwidnya, ya. Kemudian kalian yang lebih penting bisa mengaplikasikan, ya, bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu sekali lagi silahkan yang belum ketemu, ya, perhatikan oleh kalian itu di yang ada buku paketnya. Kalau ada Al-Qurannya silahkan dibuka. Al-Baqarah ayat 83.
Kalau sudah ketemu, mari kita baca bareng-bareng ya, sama-sama. Nanti kalau ada yang kurang tepat, baik Bapak maupun kalian boleh ya, kita sharing ya. Ini kurang tepat atau salah ya, nggak apa-apa kan itu. Kita saling mengingatkan ya. Al-Baqarah 83. Nah, kalau sudah ketemu, mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Silakan kalian sering membaca ya. Kalau sering membaca insya Allah ya, kalian akan hafal ya, akan tahu makna dari surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, untuk selanjutnya cobalah kita sekarang menganalisa ya, makna dari ayat ini yang dihubungkan dengan tadi. Harus ingat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperhatikan alam semesta, ternyata betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kewajiban kita sekali lagi ya, adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada Sang Khalik yang sudah berbuat baik kepada kita. Nah, ini dalam ayat ini jelas ya. Kalau Bapak mengelompokkan ya, jadi ihsan ini ya, ihsan itu kalau dikelompokkan ada ihsan secara vertikal, secara vertikal artinya secara langsung ya, secara langsung kepada Khalik, pada Sang Pencipta. Ada juga ihsan secara horizontal ya. Jadi kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama ya, sesama makhluk. Dan itu semua itu sudah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Coba kita perhatikan ya, dalam ayat itu, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Jadi ketika kata Allah kami mengambil sumpah janji ya, dari Bani Israel, itu yang pertama la ta'buduna illallah. Janganlah kalian semua beribadah kepada selain Allah. Artinya di sini larangan kita berbuat musyrik. Larangan kita menyembah kepada selain Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Nah, berbuat baik kepada Allah, kepada Sang Pencipta, ihsan secara vertikal. Nah, itu kita sering mendengar ada istilah hablum minallah. Nah, hablum minallah. Jadi hubungan kita kepada Allah. Nah, hubungan kita kepada Allah kita sering disebut dengan ibadah. Nah, ibadah. Nah, artinya bahwa ibadah adalah bentuk dari ihsan kepada Allah. Jadi berbuat baik kepada Allah itu ada dengan ibadah. Nah, kalian bisa memilah atau sudah mendengar ibadah itu ada yang ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah seperti sholat, zakat, itu nanti akan dalam ayat ini juga disebutkan oleh Allah. Ada juga ibadah yang ghair mahdhah, yaitu ibadah yang itu kepada Allah tapi ada hubungannya melalui manusia.
Jadi bukan beribadah kepada manusia, ibadah kepada Allah, tapi ada hubungannya dengan manusia. Nah, ini yang termasuk ihsan secara vertikal. Nah, ihsan secara vertikal bentuknya adalah ibadah kepada Allah. Jadi kalian sekarang sebagai siswa SMA Negeri 1 Kawali, apalagi kelas 12 ya, yang sudah kena kewajiban beribadah ya. Kalau kita beribadah berarti kita sudah berbuat ihsan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Nah, sebaliknya kalau kita sering atau ya kita meninggalkan perintah-perintah Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah, nah berarti kita tidak berbuat ihsan kepada Allah. Padahal Allah di awal bahwa Allah sudah memberikan kepada kasih sayang, kenikmatan, keindahan alam semesta. Nah, itu ihsan secara vertikal. Ada juga dalam ayat itu bahwa kita berbuat ihsan secara horizontal. Kepada siapa? Nah, secara sistematis dalam ayat ini disebutkan. Ya. Setelah kita beribadah kepada Allah, nah, ihsan secara vertikal itu yang pertama dalam ayat itu setelah la tabuna illallah adalah wabil walidaini ihsana. Jadi ihsan yang kedua itu adalah wabil walidaini ihsana. Nah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini yang secara horizontal. Kita sekarang bisa duduk di kelas, bisa belajar di rumah, ini adalah jasa dari orang tua. Kalau kita menghitung secara materi, ketika kalian mulai masuk TK sampai sekarang sudah di kelas 12, berapa materi yang dikeluarkan oleh orang tua? Orang tua sedang nyenyak-nyenyak tidur, umpamanya di waktu kecil kalian, ya, tengah malam bangun, ya, orang tua sedang teriak-teriak karena kita pokoknya buang hajat. Nah, ini ada pengorbanan orang tua, kasih sayang orang tua. Nah, makanya dalam Al-Quran setelah kita beribadah kepada Allah, ini yang kedua urutnya adalah wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Apa bentuk berbuat baik kepada orang tua? Mungkin kalian sudah paham, sudah tahu. Cuma kita umpamanya kadang-kadang lupa kan itu, melaksanakan, kadang-kadang tidak melaksanakan. Silahkan kalian taat kepada orang tua, hormati orang tua, ya. Ini adalah ihsan secara horizontal. Perintah orang tua ikuti, ya. Ikuti perilaku orang tua di rumah yang baik-baiknya, kecuali yang tidak baik, namanya walaupun orang tua ya tetap, ya. Kita mengakui sebagai orang tua, tapi perilakunya tidak baik kita jangan ikuti. Dan itu sudah diatur dalam Al-Quran. Kalian sudah bisa membaca di surat Luqman, ya, bagaimana kita berhubungan dengan orang tua yang umpamanya melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak sesuai dengan kita. Nah, kemudian yang kedua dalam ayat itu, ya, setelah wabil walidaini ihsana, kita jangan hanya berbuat baik kepada orang tua saja, ya. Karena di sekitar kita tidak hanya orang tua. Setelah kita umpamanya dalam lingkup komunitas keluarga, ya, kita akan bicara lingkup yang lebih besar lagi, ya. Di sekitar keluarga itu ada kerabat keluarga. Nah, maka dalam ayat ini setelah wabil walidaini ihsana wabil qurba. Nah, ini wabil qurba. Qurba ini artinya adalah kerabat, saudara. Jadi jangan kita umpamanya ya kita sudah baik kepada orang tua, tapi kepada saudara, adik bapak, umpamanya kakak bapak kita, adik ibu kita, ya kita tidak berbuat ihsan. Ini salah menurut ayat ini. Jadi diharapkan kalian sebagai terpelajar ya, siswa,
Ini harus menjadi akhlak yang baik. Jadi selain kita berbuat baik kepada orang tua kita sendiri, jangan lupa wadil qurba, kepada kerabat. Ini luas ini, ya. Termasuk ya mungkin ya tetangga kita. Ya, mungkin ada tetangga itu yang ada ya termasuk saudara senasab, saudara, ada juga yang mungkin jauh dari nasab kita, tapi tetap kita harus berbuat baik. Ini wadil qurba, kepada keluarga, kerabat. Ya. Ini yang kedua. Ini ihsan secara horizontal sama kita kan. Jadi supaya nyaman, hidup damai. Nah ini kita wajib berbuat baik kepada keluarga. Kemudian yang berikutnya dalam ayat itu, coba kalian perhatikan dalam ayatnya, ya. Ya. Tadi di awal Bapak menyampaikan bahwa secara strata sosial mungkin di lingkungan kita masing-masing itu ya Allah menciptakannya seperti itu, berbeda-beda. Baik ya dari segi fisik, termasuk juga yang paling ada masalah ekonomi. Ya. Sehingga tadi ada strata-strata sosial. Mungkin termasuk kaum duafa, ada termasuk kaum agnia kan itu. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bagaimana kita berperilaku, ya, berakhlak kepada ini wal yatama, ya, wal yatama. Maaf ya, jadi kalau wal yatama ini anak yatim. Nah, nanti kalau orang yang kebalikan dari agna itu wal masakin, ya. Ini wal yatama, wadil qurba wal yatama, kepada anak yatim. Jadi di lingkungan, di masyarakat mungkin kita memperhatikan, termasuk mungkin ada di keluarga kita termasuk anak yatim, dan Allah sudah menjelaskan itu tentang anak yatim, ya. Dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu. Jadi kita jangan menghardik anak yatim. Artinya kita berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Jadi sekali lagi perhatikan oleh kalian ketika kalian di rumah, umpamanya keluarga kita, orang tua kita oleh Allah dititipi harta benda atau secara ekonomi kita ada lebih, kemudian di keluarga kita ada yang termasuk anak yatim. Nah ini kewajiban kita untuk berbuat baik, untuk memperhatikan, ya. Selain mungkin secara nasab itu adalah saudara kita, tapi secara agama ada kewajiban kita juga. Kemudian yang selanjutnya wal masakin. Nah, wal masakin. Nah ini orang miskin. Nah, beberapa hadis, ya, Nabi menyebutkan ini pentingnya kita memperhatikan orang-orang miskin. Ini salah satunya umpamanya dalam hadis yang artinya ini, ya, mungkin kalian bisa menemukan makanan yang paling, ya, yang paling jelek, yang paling buruk adalah makanan di tempat orang-orang yang sedang ada walimat nikah, yang itu tidak memperhatikan orang-orang miskin. Jadi kita makan enak-enak sementara orang miskin tidak diperhatikan. Nah ini kata harus berarti ya kita harus punya akhlak yang baik kepada orang-orang miskin. Kemudian yang selanjutnya dalam ayat itu yang perlu kita perhatikan itu termasuk orang-orang, ya, kita lah milenial kan itu dalam situasi sekarang ini, ya, wa qulu linnasi husna. Nah, Allah memerintahkan kepada kita, ya, wa qulu linnasi husna. Ya, ini perintah Allah kepada kita, ya, bahwa kita itu harus berbicara kepada sesama manusia itu yang baik, ya. Jadi kalau kalian sekarang ya
dalam situasi sekarang lah, di zaman milenial, kita banyak terbawa oleh kehidupan yang kurang baik dengan bicara bahasa-bahasa binatang, baik di kelas, di sekolah, ya, di lingkungan sekolah, di masyarakat, di rumah. Ini bertentangan dengan ayat ini. Ya. Jadi jangan kita berbicara yang tidak baik. Jadi silakan ini untuk mengamalkan ayat ini. Kalian nanti Bapak bisa melihat dengan guru-guru yang lain, baik di sekolah maupun di rumah orang tua. Kalau kita berbicara yang tidak baik, ya, ini bertentangan dengan ini. Wa qul linnasi husna. Ya. Nah ini tadi berbuat baik secara sesama makhluk Allah, secara horizontal, ya. Nah kemudian berikutnya dalam ayat itu disebutkan oleh Allah, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, laksanakan salat dan keluarkan zakat. Nah kalau kita memperhatikan, ya, dalam pengelompokan ini, bahwa aqimus shalah wa atuz zakat itu termasuk kepada bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Berarti kita termasuk kepada ihsan secara vertikal. Nah makanya sekali lagi tadi Bapak katakan di awal, kita sebagai kelas 12, ya, kelas yang paling tinggi di SMA, pokoknya tidak memberikan contoh kepada adik-adik kita waktu sholat berjamaah kita malah main. Nah berarti kita bertentangan dengan ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, mudah-mudahan kalian ini bisa melaksanakan. Nah, kalau sholat tadi kalian bisa memilah, sudah tahu ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Yang wajib itu yang 5 waktu, yang sunnahnya silakan kalian bisa sudah mengetahui lah. Umpamanya yang sekarang kita melaksanakan duha, kemudian sholat yang mengikuti sholat fardu rawatib, ya, ada rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah, itu silakan, ya, banyak. Termasuk zakat juga kan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya. Kalau zakat fitrah itu kan zakat diri kita, zakat diri. Ya. Alhamdulillah mungkin kita lihat ya tiap tahun juga, ya, mengeluarkan zakat, walaupun ya sekarang secara tanggung jawab mungkin masih orang tua yang melaksanakan, ya, yang mengeluarkan. Ada juga zakat mal, zakat harta. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan sekarang mungkin ya kita belum punya harta, tapi orang tua sudah punya harta. Nah makanya kita hanya kewajiban sekarang mungkin mengingatkan, kalau ada orang tua yang sudah nisab, ya, sudah wajib mengeluarkan zakat, nah ini wajib zakat mal. Karena apa? Ya imbasnya kepada kita keluarga. Pokoknya ada zakat yang jadi keluarkan, nah ini akan semua jadi jelek, jadi kotor, ya. Bapak sering mentampilkan pada kalian itu kalau zakat mal itu seperti menyembelih ayam. Itu di tubuh ayam itu ada yang harus dikeluarkan ketika menyembelih itu, ya, di antaranya bulu-bulunya, kotorannya, kan gitu. Nah baru kita masak, insya Allah akan enak. Tapi ketika kita menyembelih, cuma yang dipasak, apakah bulunya atau kotorannya, itu kan tidak enak. Artinya ya menjadi kotor semua. Ini juga kalau harta kita, kalau ada hak orang lain, makanya harus dikeluarkan. Nah makanya di sini bahwa kita harus memperhatikan tadi aqimus shalah wa atuz zakat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah itu semua tadi dari mulai wabil walidaini ihsan, wadil qurba wa yatama wal masakin wa qul linnasi husna, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah Allah sudah mendahului, ya, kepada kita memberikan informasi, summa tawallaitum illa qalila. Yang berbuat baik itu, ya, kepada orang tua, kepada keluarga, ya. Nah itu hanya kalau dipersentasikan mungkin sedikit saja. Cuma kemudian kamu berpaling illa qalila minkum, kecuali sedikit. Artinya
yang apa berbuat baik. Nah di sini kita sekarang tinggal berpikir dalam arti kita mendahulukan ya perintah Allah. Apakah kita mau masuk orang yang membangkang ya, artinya orang yang tidak taat, apa kita mau masuk kepada orang yang taat dalam arti berbuat baik. Nah kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala antum mu'ridun, dan kamu sekalian adalah pembangkang ya. Artinya orang yang tidak berbuat ihsan kepada Allah ya, kalau ihsan kepada Allah disebut ibadah kan itu. Berbuat ihsan kepada sesama makhluk Allah. Tadi sudah dirinci dari mulai orang tua, kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin ya. Nah, kalau kita tidak berbuat ihsan, hal itu adalah kata Allah muridun. Ya, kamu itu sebagai pembangkang. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang pembangkang. Nah, itu barangkali ini silahkanlah. Secara lebih luasnya mungkin kalian bisa menggali ya, tafsiran dari Al-Baqarah 83 yang itu merintahkan kepada kita supaya berbuat ihsan. Yang alhamdulillah minggu kemarin sudah dibicarakan tentang apa itu ihsan ya. Kemudian ruang lingkupnya bagaimana, mana ihsan seperti apa ya. Nah, kalau kita ditanya tentang dalilnya, nah ini Al-Baqarah 83. Nah, jadi kalian bisa mungkin ya, Bapak bisa menyebut pertemuan kali ini ya, setelah kita tahu ayat ini ya Al-Baqarah 83 ya tentang perintah ihsan ya, kepada siapa saja kita berbuat ihsan. Nah ini sudah dijelaskan ya, sudah tahu kalian. Mulai dari kepada sang Khaliq secara ketika kepada Allah, juga kepada sesama makhluk Allah ya, kita kan gitu ya. Ini kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, juga kalian Bapak harapkan dan Bapak tidak ingin mendengar setelah belajar materi ini ada di antara kalian yang berbicara yang tidak baik, apalagi dengan bahasa katanya bahasa binatang ya. Kalian buka di ayat lain, jangan kalian berbicara yang tidak baik ya. Jangan kalian memanggil dengan bahasa dalam Al-Quran itu ada lakom ya, lakom panggilan ya, padahal ngarannya umpamanya solihin umpamanya gitu, tapi dipanggil dengan apa bijay atau bajing atau apalah. Nah ini kan lakom namanya kan, itu dilarang oleh agama. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan bahasa-bahasa yang lakom. Itu saja barangkali pertemuan kita kali ini. Mungkin kalian bisa mempelajari secara luas tafsiran ayat ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat beserta keluarga ya, dan mudah-mudahan kita sekali lagi terjauh dari musibah malapetaka ya, yang mungkin semua juga sekarang sedang berjuang baik kita secara individu maupun secara lembaga pemerintah yang berjuang ya untuk jauh dari mara bahaya yaitu COVID-19. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.